Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan untuk desain seperti ini untuk soal watch skill. Untuk selanjutnya kita akan membahas pemrograman. Kita akan membuat satu program terlebih dahulu. Pertama kita kalau gambar sebelumnya adalah seperti ini ya, atau kanan kiri, ini kita putar seperti ini, arah Y nya ke atas biar nanti pada saat proses di mesinnya nanti seperti ini. Oke, langkah pertama yaitu kita akan membuat untuk titik zeronya. Jadi di sini kalau kita lihat ada tiga proses pemasangan, satu yang bawah, dua yang ini atas adalah ketiga. Oke, ini proses satunya. Kita buat garis untuk menentukan titik X0 dan Y0 nya dulu. Kita bikin di level satu lagi, untuk kita kasih nama wireframe, kita singkat. Kemudian kita tampilkan panahnya untuk plane-nya di front. Nah, seperti ini kita tampilkan front seperti ini. Kita tarik garis dari ujung sini ke sini ya. Nanti totalnya berapa, tapi untuk pembuatan garisnya di 2D ya. 2D di setnya 15 karena ini adalah jarak ujung ulirnya. Kita tarik garis dari ujung sini ya sampai paling bawah sini. Maaf, ini plane-nya plane-nya masih top. Plane-nya ini front, plane-nya front. Kita buat garis dari ujung sini sampai bawah sini, sampai sini. Oke, nah kita bisa lihat panjang garisnya adalah nah, untuk di tengahnya kita buat rectangle dari posisi tengah garis ini ya. Idle-nya answer to center. Ini raw materialnya adalah height-nya 50, terus weight-nya 150. Oke, jadi posisi materialnya ini adalah di tengah-tengah. Nah, ini adalah raw materialnya. Kemudian untuk titik nolnya adalah di tengah-tengah material. Ini kita ambil, tarik garis tengahnya ke kanan seperti ini. Oke, nah kalau kita lihat di tampilan top, nah ini seperti ini ya. Nah, ini pas di ujung dari ulirnya ya. Nanti zeronya kita di sini. Untuk garisnya kita potong, menggunakan trim ini dan ini. Nah, ini ketemu ya. Kita garis dari ujung line sini sampai sini, sampai maaf, ini masih plane-nya di front. Ini garisnya kita buat dari sini
ke sini. Kita potong, bisa enggak? Ini dan ini dan ini. Nah, ini adalah untuk garis X dan Y nya ya. Proses 1 di sini zeronya, kemudian proses 2 berarti kita di posisi bottom, ini juga bottom. Kita lihat view top. Nah, nanti proses 2 nya seperti ini. Oke, kita simetri dulu. Nah, zeronya nanti kita berada di sini ya, X dan Y nya. Kita buat garis dulu, frame dari garis yang ini, atau enggak kita offset saja 15 tadi garis yang ini sana. Oh, ini masih di bawah ya, kita buat dari sini sama. Kita aktifkan 3D nya ya, terus frame, ini adalah untuk garis X nya, Y nya maaf. Terus satu lagi kita buat untuk garis Y nya. Oh, ini maaf, ini masih di titik senternya. Di ujung garisnya. Nah, sampai lingkaran. Nah, kayak gini. Lalu tarik garis ke kanan. Ini adalah X, ini Y nya. Kemudian untuk raw materialnya, berarti bagian sini sudah ke proses. Ini kita ukur dulu pakai analis dari sini ke ujung sini. Ini adalah 79,065 ya, 79,065. Simetri kita bisa buat kotakan seperti ini dulu, di sini dulu apa. Kemudian height-nya tadi 79,065, weight-nya adalah 150, adalah raw material mentahnya. Baru kita move, translate ini ya. In selection kita pakai vector from, ambil titik tengah di sini, taruh di sini. Jangan lingkaran ya, ini pasti di ujung garisnya. Ini pakainya move. Oke. Jadi nanti posisi raw materialnya di sini, ini X0 dan Y0 nya. Biar tidak bertumpuk, ini kita bisa naikkan tadi posisinya 48, berarti naikkan 1 mili biar tidak membingungkan ya, 1 mili. Oke. Ini posisi zeronya dan garis ininya terpisah. Oke, berikutnya untuk yang proses 3. Proses 3 itu dibaliknya sama dengan ini ya, berarti kita copy saja dengan transform ya. Ini yang ini dan ini kita copy min 48 tebal materialnya. Kemudian untuk yang kotak ini raw material mentahnya juga kita copy setebal materialnya, itu min 50. Oke, ini udah ada untuk zero, proses 1, proses 2 dan proses 3.
Kalau kita lihat proses 3-nya di posisi top, berarti seperti ini. Nah, nanti zeronya ada di sini, cuman ini garisnya X-nya harus ke sini ya. Kita rubah dengan memperpanjang garisnya saja, lurus ya, seperti ini. Oke, kalau sudah yang ini kita hapus. Oke, ya, X sama ya. Oke, kalau sudah kita buat yang view 1 dulu untuk yang ini ya. Berarti ini adalah front, tabline-nya juga front, view-nya isometri. Kita masuk ke planes, bikin geometri yang pertama yaitu yang ini X, kemudian ini Y. Oke, kita kasih nama view 1. Oke, nah kita aktifkan view 1-nya. Nanti jadinya seperti ini untuk zero yang pertama ya, nanti di tengah-tengah material isometri, zeronya di sini nanti pada saat setting mesin. Kemudian kita masuk ke toolpad, pilih mesin 3 aksis, kemudian toolpad grupnya kita kasih nama adalah R1 atau rocking 1 ya. Kita akan buat proses satunya dulu. Kita bikin raw materialnya ya, atau stok modelnya. Berarti ini adalah Y nya adalah 50, X nya 150 adalah material mentahnya, Z nya 100. Kemudian untuk zeronya kita ambil di posisi tadi 100 min 79,065 adalah panjang keseluruhan materialnya. Nah, ini posisi maaf, ini bukan 100 ya. Tadi berapa ini? Tadi diukur dulu ya, diukur dulu untuk panjang keseluruhannya, bukan 79. Tadi ukur dulu panjang keseluruhan material berapa, dari bawah sini sampai dengan atas sini zero, yaitu 94,065. Kita ulangi lagi untuk stok modelnya. Y nya adalah 50, X nya 150, Z nya 100. Nah yang ini zeronya adalah di posisi 100 dikurangi 94,065 meter. Oke. Nah jadi materialnya seperti ini. Sebenarnya untuk bagian bawahnya tidak terproses ya, jadi nanti ini untuk datum material langsung oke. Nanti facingnya di sini. Oke, pertama kita buat proses facing dulu. Langsung masuk ke face, kita pilih chaining yang ini, kemudian oke. Toolnya kita create tool, bikin end mill 20 untuk facingnya, kemudian next. Feedingnya kita bikin 1000, spindle speed kita di angka 3000. Oke, finish. Kemudian untuk cut parameternya kita pilih zigzag, ini kita lebihkan 0,5 boleh. Untuk finishing nantinya step overnya 75%. Oke. Linking parameternya absolute. Top of stocknya tadi di posisi berapa tadi, 5 ya, 5 mili. Kemudian deep cutnya sekali makan kita bikin 2 mili. Jadi seperti ini ya. Kemudian berikutnya adalah kita gunakan dynamic machine regionnya, kita pilih bagian yang kotakan ini, kemudian kita pilih from outside. Avoidance regionnya kita pilih untuk lingkaran ini ya,
lingkaran diameter kepalanya pakainya adalah 3D, garis pakai loop, pakai single ya, kita klik garisnya atau kita munculkan ininya, maaf, kita keluar dulu apa namanya garis untuk yang front tadi mana yang ini ya. Nah ini kita munculkan garisnya, ini nggak boleh pakai garis dinamik lagi. Mesin resinnya kita pilih yang ini, kemudian from outside, nah ini bisa pilih yang garis yang ini, lebih mudah, garis terluar ya, sampai ketemu dengan panah hijau. Oke, sudah oke. Toolnya pakai mil 20, cut parameternya kita sisakan 0,5, bolnya fluornya juga 0,5 untuk finishing. Deep cutnya kita main di angka 2 boleh, terus absolute. Nah ini untuk deepnya kita pilih di sini min 15. Oke, nah ini udah jadi programnya. Kita cek dulu untuk mesin resinnya. Oke, kalau disimulasikan ini kayaknya banyak kan, motion step overnya ini ya, kita bikin 75% saja ya. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi untuk yang bagian sininya ya, sini bagian dalam, pakainya adalah kontur. Oh ya, untuk ini kita tambahkan garis dulu biar nanti chainingnya tidak muter ya, sedikit saja untuk garisnya. Nah seperti ini, ini juga bagian sini. Terus kontur, kita pilih ini chainingnya yang oke. Nah ini nanti berhenti sini. Kalau tidak dibuat garis maka dia akan ke sana ya, dia jadi loop. Kita bikin yang kiri juga sebelah sini. Oke, terus kemudian kita pakai yang N-mil 20, pakainya live stock, ininya kita buat finishing ya, for on live. Deep cutnya kita main di 2 mili, let in outnya tidak pakai radius, kemudian absolute, deepnya di posisi sini, top of stocknya mulai dari sini. Oke, nah seperti ini ya. Dan kita buat yang ini ya, yang bagian tepi sini sama kayak tadi, kita bisa ngopi pakai ini juga boleh, copy paste, kita ganti di geometrinya red chain all, kita mulai dari sini tapi tidak 14 ya, sampai sini. Ini juga sama, top. Oke, jadi kita hanya ganti di geometri dan settingan ini saja.
kita mulai dari sini, dipnya sampai 43, kita tambahkan sampai 45, region. Nah, kemudian kita buat yang bagian dalam sini ya, dengan ini kita hilangkan dulu bagian lingkarannya, pakai pocket ya, pakai pocket. Ini kita mulai yang dari sini, balik lingkar sini. Yang ini juga sama. Oke, kemudian toolnya pakai mil 20, cut parameternya kita sisakan 0,5 saja, on floor juga, terus ke zigzag, kita pilih depth cutnya, kita pilih 22 mm, terus absolute semua. Kemudian di top of stocknya mulai dari sini, terus kemudian dipnya sampai sini ya, 43, kita bablaskan 45. Oke. Nah, jadi seperti ini. Oke. Kemudian untuk ini kita bisa pakai mil 20 rockingnya, pakai yang namanya helix bore. Nah, ini 22,01. Oke, toolnya pakai mil 20, cut parameternya kita sisakan 0,3 aja, lurnya juga sama 0,3, terus deep pitch nya kita bikin 1 mili saja biar pendek. absolute dipnya di posisi sini ya, min 17, top of stocknya 0. Oke, seperti ini ya. Untuk rockingnya kita coba, ini sebenarnya sudah selesai untuk rockingnya. Oh ya, untuk di sini ya menggunakan Nmil 6, pakai kontur, pakainya 3 dimensi yang ini ya, kita klik face nya saja seperti ini. Oke, Nmil-nya kita buat Nmil 6, next, fittingnya 500, spindle speed 3500, terus kemudian cut parameter 0,5, oke, linking parameter, top of stocknya di posisi 0. Oke, seperti ini kita simulasikan. Ini kita tambahan fitur di Ragun 1. Oke, kemudian kita simulasikan untuk rockingnya.
seperti ini. Kita simulasikan. Oke, kalau sudah berarti ini casingnya sudah proses 1 udah. Kita buat lagi untuk finishing ya. Neutral backdrop, kasih nama finish 1. Kita bikin untuk stok modelnya terlebih dulu, ambil dari Rocking tadi ya, pakai stok model 1, kita kasih nama R1, kemudian source nya kita pilih R1. Oke. Nah ini udah di proses 1, udah di Rocking ya. Kita mulai dari finishing, bisa kita pilih menggunakan tool yang sini, kita copy paste. Nah kita tinggal merubah parameternya saja. Contohnya ini ya, untuk di finishing facingnya berarti apa ini, kita facingnya kita ganti toolnya pakai Enamel 12 next. Fit rate nya kita bikin di angka 800, spindle speed 3500, kemudian kita nolkan untuk finishing. Deep cut-nya nggak pakai, linking parameter berarti ini 0. Terus kemudian untuk chainingnya kita ganti ya, karena tadi kan materialnya mentah terlalu lebar. Right chain all, kita hanya fokus di lingkaran ini saja, pakai garis lingkaran sampai ketemu panah hijau. Oke, seperti ini. Oke, jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah ini facingnya di area sini aja. Kemudian untuk yang dinamik ya, ini sudah oke. Dinamik kita ganti toolnya pakai Enamel 12, kemudian kita nolkan untuk stoknya, tipnya nggak pakai, langsung ke oke. Linking parameternya seperti ini sama, kemudian oke. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah ini hanya untuk finishing ya, permukaannya saja sama diameter ini. Kita cek dulu untuk diameternya. Top wall floor oke. Berikutnya untuk yang kontur ini ya, dalamnya kita ganti toolnya pakai Enamel 12. Enamel 12, cut parameternya kita nolkan, terus dipnya juga nggak pakai, langsung posisi oke.
nanti seperti ini, jadi nanti jalurnya langsung satu kali lewat. Begitupun yang lain ya juga sama. Ini kita sudah. Terus yang ini kontur yang ini juga ganti toolnya 12, dipnya nggak pakai, parameternya kita nolkan, karena finishing. Oke. Terus legend, pocketnya juga sama, kita ganti endmill 12 karena R nya sudah sesuai. Nolkan, pakai rocking, langsung finishing. Oke. Oh, ini deep cut-nya masih nyala ya. Tuh. Nah, oke. Langsung ke posisi dalam. Berikutnya yang helix bore, kita juga ganti endmill 12 0, kita nolkan, kita bikin di posisi 3 mili. Oke. Jadi seperti ini. Kemudian yang terakhir ini kontur, tetap pakai endmill 6, cuman nanti di sini kita nolkan, dipnya nggak pakai, langsung ke posisi oke. Oke, nanti jadinya seperti ini. Oke, ini untuk finishingnya ya. Sudah, kita bisa cek finishing, kemudian pakai R1. Oke, kita simulasikan. Ini udah di rocking, kita langsung ke proses finishing. Oke, ini di finishing. Kalau kita compare di toleransi 0,1, bisa di warna hijau ya. Kalau udah hijau berarti udah posisi oke. Nah, ini yang hijau yang udah oke, kita tinggal untuk ini masih ada biru, berarti memang harus dijumper. Oke, berikutnya ini sudah, berarti kita ke proses jumper ya. Kita jumper, ini toolpad group, jumpernya berarti kita bikin stok model dulu. Kita ngambil dari pros R1, kita kasih nama sampel, kita tambahkan shortnya, ditambahkan finishing. Oke. Kemudian untuk sampelnya kita bagian sini dulu ya, atau yang ingin pakai kontur, kemudian oke, pakai endmill, pakai adjust spot ya, klik tool, adjust spot,
next. Diameter 6 boleh, next. Feedingnya 500, spindle speed 3500, finish. Kemudian parameternya kita chamfer 2D, kita 0,5 saja. Oke. Kemudian kita bikin chamfer yang ini ya, kita bikin lagi karena ketinggiannya beda ya. Beda pengaturan. Kemudian di sini toolnya di spot, ini chamfernya 1,5 ya, 1,5. terus kemudian ini rake. Oke. Terus yang terakhir kita chamfer bagian sini. Kita ambil menggunakan 3 dimensi. Tambah lagi yang ini. Oke, live ya, mainnya live. Kemudian toolnya pakai spot drill lagi. Cuman di sini karena kalau terlalu dalam nanti dia kena body, chamfernya 0,5 saja, yang kedalamannya ini 2 mili agar lebih ke dalam masuk. Udah oke. Ini maaf, ini harusnya live. Oke, kalau sudah kita simulasikan di sini menggunakan yang chamfer. Chamfer. Kita coba chamferkan bagian dalam, chamfer 1,5. Oke ya, ini untuk chamfernya sudah jadi. Berikutnya untuk yang terakhir yaitu kita bikin ulir. Ulir kita buat lagi di sini. New toolpath group, kasih nama ulir. Stok modelnya kita ngambil yang sudah dicamper, berarti stok model chamfer, kasih nama ulir, tambahkan proses chamfer. Oke. Ulirnya kita buat garis dulu kedalaman ulir, kita masuk di posisi level background boleh, di diameter kedalaman ulir yaitu M nya dikurangi pitch M30 kurangi 1,5 yaitu diameter 28,5, diameternya di sini 28,5. Oke. Sudah oke. Berikutnya kita buat toolpathnya menggunakan treadmill, terus kita klik garis yang tadi dibuat di 28,5. Oke. Toolnya kita bikin dulu new create new tool, pilih treadmill, pitch nya 1,5, diameternya 14, 4,5, ininya 12, ini 10. Oke.
bitrate nya kita bikin di 500, bundle speed 3500. Oke, cut parameter. Oke, pitch nya 1,5, OD trade atau olir luar, ulir kanan mulai top up bottom. Kemudian linking parameternya kita absolute ini di posisi min 14. Oke, kita coba simulasikan ini menggunakan yang di olir. Tinggal diolir saja nanti terakhir. Oke, ini udah selesai prosesnya. Nanti kita coba di compare dulu. Kalau sudah hijau berarti oke. Kalau ada yang merah berarti kan itu nabrak, tapi karena memang di 3 dimensinya tidak ada gambarnya, jadi dia tampak merah di sini. Oke, nggak masalah. Oke, jadi seperti ini ya. Ini kenapa kuning, karena di gambar 3 dimensinya tidak ada jumper, kita tambahkan jumper. Oke, untuk pembahasan program mungkin cukup sampai sini dulu untuk yang pembuatan program proses 1. Oke, nanti kita lanjutkan lagi di program proses 2 dan 3. Terima kasih.